Against the Gods Bab 2150, Hukuman Melahap Kesengsaraan Bagian 1. Kata-kata Yunce membuat semua orang terdiam dan tercengang untuk waktu yang lama. Ketika sampai di telinga Meng Kongchan, kata-kata itu sungguh menggetarkan. Ini adalah respons yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Bahkan pelayan ilahi Susang yang biasanya tenang dan kalem, serta pelayan ilahi Yuan Ying yang santai dan acuh tak acuh pun terlihat jelas terkejut. Wajah Hua Caili yang seputih giok memucat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia meraih tangan Yunce dan berteriak panik, "Kakak Yun, apa yang kamu katakan?" "Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Entah itu hukuman atau pengampunan, aku akan menghadapinya bersamamu. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku." Setiap jarinya yang bagaikan batu giok itu terkunci erat dengan jari Yunce, takut kalau dia akan melepaskannya lagi. "Yuaner, kamu. Tarik kembali kata-katamu itu sekarang juga." Meng Kongchan berteriak kaget, "Kamu tidak boleh bicara omong kosong seperti itu." Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yunce akan mengubah berkah dari surga menjadi siksaan ganda bagi dirinya sendiri, mengubah kesempatan hidup menjadi jurang keputusasaan yang lebih dalam. Pada saat ini, Meng Jianxi tak kuasa menahan diri. Ia melangkah maju beberapa langkah dan berteriak sekuat tenaga, "Saudara Yuan. Meskipun hukuman melahap kesunyian bukanlah hukuman mati, kengeriannya jauh melampaui imajinasimu. Hukuman itu menembus darah, daging, urat, tulang, sumsum, bahkan jiwa. Setiap serat tubuhmu akan menderita penderitaan yang jutaan kali lebih mengerikan daripada 10.000 mimpi buruk. Tidak ada pertahanan untuk melawannya, hanya keinginan untuk mati." Menurut catatan Aula Xuanji, total 176 orang telah menjalani hukuman melahap kesunyian, namun hanya 9 orang yang berhasil bertahan hingga tuntas. Sisanya tidak sanggup menanggungnya dan bunuh diri saat mengalami hukuman itu. Dan dari 9 orang yang menerima hukuman penuh, 6 berada di alam kepunahan ilahi tahap akhir, dan 3 berada di alam penguasa ilahi. Ini jelas bukan siksaan yang bisa kamu tahan. Dan 2 kali lipat hukuman melahap kesunyian, sama sekali mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tarik kembali ucapanmu. Kamu harus menariknya kembali, apapun yang terjadi. Jangan, dalam keadaan apapun, mencoba menjadi pahlawan. Bahkan jika itu untuk ayah dewa, untuk kerajaan ilahi penenun mimpi. Pada akhirnya, setiap kata yang keluar dari auman Meng Jianxi terasa tragis dan intens. Selama 3 tahun di kerajaan ilahi penenun mimpi, ia belum pernah memberitahu Yunce satu hal pun tentang hukuman melahap kesengsaraan. Ia berpikir Yunce hanya bisa mengambil keputusan seperti itu karena ia sama sekali tidak menyadari kengeriannya. Yunce. Hua Qinying yang selalu dingin dan pendiam di depan umum, berbicara dengan lembut, membuat banyak pengagumnya yang tergila-gila diam-diam mengalihkan pandangan dan telinga mereka. "Aku tahu perasaanmu terhadap Caili, tetapi kengerian hukuman melahap kesengsaraan berada di luar pemahamanmu. Dengarkan ayah dewamu dan tarik kembali kata-katamu. Dengan 2 pendeta ilahi yang memohon kepadamu, Kaisar Yuan dan Pendeta Agung tidak akan terlalu keras." Namun, tatapan Yunce tidak goyah. Tatapannya tetap tertuju pada Kaisar Yuan, "Keputusanku sudah bulat. Demi kedua pendeta ilahi senior, aku mohon kepada Kaisar Yuan untuk mengabulkan permintaanku." Meskipun berulang kali diberitahu betapa mengerikannya hukuman melahap kesengsaraan, tanggapannya tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir atau keraguan. "Yuaner, kamu, saudara Yuan." Mata Hua Qinying berbinar-binar, dan untuk sesaat, dia terdiam. "Kakak Yun, aku tidak akan membiarkanmu." Hua Caili menggelengkan kepalanya kuat-kuat, jari-jarinya yang sudah bertautan dengan jari Yunce meremasnya begitu kuat hingga kehilangan warnanya. Dalam waktu singkat itu, kepanikan awalnya telah berubah menjadi tekad yang kuat, "Sudah kubilang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung ini sendirian, tidak akan pernah." Para praktisi mendalam dari kerajaan lain memasang ekspresi yang terus berubah. Mereka tidak lagi mampu memahami situasi ini, apalagi junior yang baru saja kembali ke kerajaan dewanya ini. Mereka bingung apakah harus mengejek ketidaktahuannya tentang hukuman melahap kesengsaraan, atau memuji keberaniannya menghadapinya sendirian. "Yunce." Pelayan ilahi Susang menyampaikan peringatan yang dia tidak mengerti, "Aku menyarankanmu untuk tidak melakukan ini. Kengerian hukuman melahap kesengsaraan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Jika kamu melakukan ini, aku tidak akan mampu menjawab pertanyaan guruku." "Itu benar," tambah pelayan ilahi Yuan Ying segera. "Tindakan ini memang sangat berani, cukup mengejutkan bahkan bagi orang yang tidak punya keinginan sepertiku. Tapi aku juga benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada guruku. Kamu seharusnya memohon belas kasihan yang lebih besar. Hasil terburuknya adalah kalian berdua menerima setengah hukuman, dan kalian berdua mungkin bisa keluar dengan selamat." Yunce mengalihkan pandangannya dan tersenyum penuh terima kasih kepada mereka, "Maafkan junior ini karena tidak bisa membungkuk karena keterbatasan saya. Saya juga harus merepotkan kalian berdua untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kedua pendeta ilahi senior." Susang menghela nafas perlahan. Ia menatap Yunce dalam-dalam, lalu membungkuk sedikit kepada Kaisar Yuan dan Pendeta Agung sebelum pergi. Yuan Ying juga menghela napas panjang dan ikut pergi menunggangi awan. Namun, saat ia pergi, suaranya kembali terdengar seperti gumaman, seperti desahan, pantas saja Caili kecil begitu jatuh cinta padanya.
Apakah anak ini bodoh atau tidak, itu soal lain, tapi dia benar-benar punya nyali. Kaisar Yuan tiba-tiba berbicara, suaranya lemah, katakan padaku, kenapa? Bahkan Kaisar Yuan, seseorang yang sangat pendiam tampak penasaran dengan respon Yun Ce yang mencengangkan. Sikap Yun Ce tetap sama, setiap kata-katanya jelas, tidak merendahkan atau memaksa, aku memang telah melakukan kesalahan besar. Tidak ada alasan tersembunyi atau ketidakberdayaan yang bisa memaafkannya. Aku pantas menerima hukuman ini, tanpa penyesalan atau keluhan. Hanya dengan menanggung hukuman ini sepenuhnya, aku bisa benar-benar menebus dosaku, layak mendapatkan pengampunan Kaisar Yuan, dan memuaskan dunia, dan agar kerajaan penenun mimpi tidak terlalu dipermalukan karenaku. Semua orang di kerajaan penenun mimpi membeku di tempat. Bahkan beberapa Master Aula yang selalu membenci Yun Ce karena merebut posisi Meng Jianxi pun langsung berkaca-kaca. Yuaner, Meng Kongchan menggelengkan kepalanya pelan, penenun mimpi hanya berutang budi padamu. Bagaimana mungkin ada rasa malu? Kesejahteraanmu adalah berkah terbesar bagiku, dan juga bagi penenun mimpi. Meng Jianxi tersedak, baru bisa bicara dengan susah payah setelah beberapa saat, Saudara Yuan, kamu sungguh tidak perlu melakukan ini. 9 Master Aula mimpi saling bertukar pandang, emosi yang tak berujung bercampur aduk di mata dan hati mereka. Kaisar Yuan berbicara lagi, kalau begitu, kamu bisa saja memintaku mengampuni Cai Li. Kenapa harus menanggung hukuman ganda sendirian? Tatapan Yun Ce melembut, dan suaranya menjadi lembut, Cai Li adalah wanita paling hebat di dunia. Dia berbuat salah karena aku. Sekalipun aku harus menanggung 10 kali hukuman melahap kesengsaraan, aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun rasa sakit, apalagi kecaman dunia. Aku hanya berharap agar hukuman ganda ini juga dapat menebus kejahatan Cai Li. Hua Fusen memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, lalu mengeluarkan napas perlahan setelah beberapa saat. Hua Cai Li masih menggelengkan kepalanya. Kini, ekspresinya menjadi sangat tenang, tatapannya semakin tegas. Kakak Yun, kita telah berjalan berdampingan di ambang hidup dan mati. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghadapi ini sendirian? Entah itu hukuman melahap kesengsaraan atau apapun, selama kamu di sini, aku tidak akan takut apapun. Namun, tanggapan Kaisar Yuan tanpa ampun menghancurkan tekadnya. Bagus. Kaisar Yuan mengalihkan pandangannya. Kata-katanya tanpa emosi, hanya mengandung bobot acuh tak acuh dari sebuah perintah kekaisaran. Karena ini untuk membalas budi kepada Ling Xian dan Liu Xiao, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Hua Cai Li langsung berubah ngeri, Paman Kaisar, tidak. Pendeta Agung telah menerima perintah itu. Tanpa gerakan yang terlihat, cahaya aneh berkelebat di matanya. Dalam sekejap, cahaya mendalam yang mengikat Hua Cai Li hancur, dan sebuah kekuatan yang tak tertahankan dengan keras mendorong tubuhnya. Namun, tanpa diduga, kekuatan itu gagal mendorongnya lebih jauh. Jari-jarinya tetap mencengkeram erat jari Yun Ce, menghasilkan suara patah tulang yang menyayat hati. Paman Kaisar Yuan, katanya sambil terisak, wajahnya berlinang air mata. Kau selalu memanjakanku dengan sepenuh hati. Kumohon, biarkan aku menemaninya. Paman Kaisar Yuan. Kerk, kerk. Kelima jarinya yang seperti batu giok terpelintir, suara patah tulang terus terdengar, namun ia dengan keras kepala menolak melepaskannya. Suara pendeta agung semakin dalam, jika kamu tidak mundur, kejahatanmu akan bertambah. Sosok Hua Qinying berkedip, dan ia muncul di samping Hua Cai Li. Tangannya yang seputih salju bagaikan batu giok yang sangat dingin terulur, dan dengan lembut menggenggam jari-jari mereka yang saling bertautan. Cai Li, suaranya lembut dan sama sekali tidak dikenal orang lain, nada yang hanya ia gunakan saat bersama Hua Cai Li. Perintah kekaisaran telah diberikan dan tidak dapat diubah. Jangan melawan keinginannya. Ekspresi Hua Cai Li membeku. Jari-jarinya yang pucat bagaikan batu giok akhirnya kehilangan semua kekuatannya dan dipisahkan perlahan dari tangan Yun Ce oleh Hua Qinying. Sebuah bayangan ungu berkelebat, dan tubuh Hua Cai Li yang lemas dibawa ke sisi Hua Fusen. Energi mendalam yang lembut menyelimuti jari-jarinya, menyembuhkan luka-lukanya. Setelah kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu berakhir, Pan Buzuo mencibir pelan, cih. Kata-kata yang indah. Dia tidak tahu betapa mengerikannya hukuman melahap kehancuran. Dia terdengar begitu mulia sekarang, tetapi sebentar lagi, jeritannya akan sama menyedihkannya. Dia akan meratap dan menangis memohon ampun. Membayangkannya saja sudah menyedihkan. Dia tidak punya dendam pribadi terhadap Yun Ce. Tapi, bakat Yun Ce yang sangat luar biasa, dan dia telah memenangkan hati Dewi Zetian, dan dia bahkan lebih tampan. Bagaimana mungkin dia tidak iri pada orang sehebat itu? Dan sekarang, orang yang membangkitkan kecemburuan sebesar itu akan segera menderita hukuman melahap kesengsaraan. Membayangkan penderitaan yang akan dihadapinya dan kondisi menyedihkan yang akan dialaminya membuatnya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Pada saat ini, kalimat kejam itu terdengar, Yun Ce, terima hukumanmu. Pendeta Agung merentangkan kelima jarinya. Seberkas cahaya kuning tua melesat dari telapak tangannya, berubah di udara menjadi jarum-jarum cahaya sehalus rambut yang tak terhitung jumlahnya, dan turun ke sekujur tubuh Yun Ce. Saat jarum-jarum itu menyentuh dagingnya, seolah-olah jarum-jarum baja kuning tua yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dari setiap anggota tubuh, setiap pori, setiap jahitan di tulangnya, menembus kulit, daging, darah, meridian, sum-sum tulang, dan bahkan ke lubuk jiwanya.
Dalam sekejap, seluruh kesadaran Yun Ce sepenuhnya tenggelam dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Rasa gatal yang teramat sangat, seolah-olah segudang semut berbisa menggerogoti setiap jengkal tulangnya. Rasa sakit yang teramat sangat, seolah-olah segudang jarum racun membara dengan panik menusuk setiap bagian tubuhnya. Siksaan yang akan membuat seorang setengah dewa memilih untuk mengakhiri hidupnya di tengah jalan, kekejamannya melampaui pemahaman dan imajinasi orang biasa tentang kata sakit berkali-kali lipat. Rasanya seperti magma yang membakar tulangnya, seperti tanaman merambat beracun yang menggerogoti hatinya, seperti besi panas membara yang membakar dan mengaduk sumsumnya, seperti jiwanya yang ditekan ke kerikil tandus dan berulang kali dibajak, digosok, dan diremukkan. Wajah Yun Ce menegang hebat. Setiap sendi di tubuhnya kejang dan terkilir, dan pembuluh darahnya menggembung aneh saat menegang. Kemudian, daging di sekujur tubuhnya mulai beriak dan bergetar, seolah-olah kutu jurang yang tak terhitung jumlahnya merayap dan menggerogoti kulitnya. Setiap sel di tubuhnya menggeliat dan kejang-kejang dalam penderitaan yang luar biasa. Dalam sekejap, keringat dingin telah membasahi jubah luar Yun Ce, membasahi tubuhnya yang gemetar hebat, menghantam tanah puncak awan Eden dengan berantakan, dan dengan cepat menyebar menjadi bercak basah yang mengerikan. Di sekelilingnya, tubuh dan jiwa para praktisi mendalam kerajaan ilahi juga mulai gemetar. Kemudian, satu persatu, mereka mengalihkan pandangan, tidak tahan lagi menyaksikan. Reaksi fisik yang mengerikan itu merupakan bukti kekejaman yang tidak manusiawi dari rasa sakit yang Yun Ce tanggung. Dan rasa sakit ini harus bertahan selama 100 tarikan napas penuh. Tidak, untuk hukuman melahap kesengsaraan ganda, itu harus bertahan selama 200 tarikan napas penuh. Kakak Yun. Air mata sudah membasahi pipi Hua Caili, wajahnya yang seputih salju sepucat kertas putih. Jika bukan karena Hua Qinying yang menopangnya, ia pasti sudah pingsan saat hukuman dijatuhkan kepada Yun Ce. Dari bibirnya yang pucat pasi, terdengar isak tangis yang menyayat hati. Meng Kongchan menekan tangannya ke dada, nyaris tidak bisa bernapas. Namun, ia memfokuskan jiwanya, berusaha tetap tenang sambil berseru, Yuaner, tunggu. Coba dengarkan suaraku. Yuaner, Yuaner. 1 tarikan napas. 2 tarikan napas. 3 tarikan napas. 10 tarikan napas. Bahkan udara pun seakan diwarnai getaran yang menyakitkan, dan awan tipis yang sempurna berhamburan oleh angin dingin yang tiba-tiba. Namun, orang-orang mulai menyadari dengan takjub bahwa Yun Ce, yang tubuhnya berulang kali dikuliti di api penyucian 10.000 kali lipat, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Tanpa disadari, secercah cahaya aneh berkelebat di kedalaman mata pendeta agung. Ia hadir di setiap pelaksanaan hukuman melahap kesengsaraan, dan terkadang ia sendiri yang melaksanakannya. Namun, tidak pernah ada seorang pun, bahkan beberapa ahli penguasa kerajaan dewa itu yang berhasil bertahan 10 tarikan napas tanpa suara. 11 napas, 12 napas, 15 napas. Ekspresi kerumunan berubah, dari awalnya merinding menjadi terkejut, lalu menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang semakin dalam. Meng Kongchan menahan rasa sakit di hatinya dan berseru dengan nada lembut, Yuaner, kamu tidak perlu menahannya. Berteriaklah. Berteriak bisa sedikit mengurangi rasa sakitmu. Tidak apa-apa, teriak saja, Yuaner. Ia terus-menerus berseru, mencoba merangsang dan mengalihkan pikiran serta jiwa Yun Ce, berharap agar ia tidak mengalami keruntuhan jiwa. Terlalu banyak orang yang menjalani hukuman ini telah mati di tangan mereka sendiri setelah jiwa mereka hancur. Meng Jianxi juga berteriak, Saudara Yuan, tidak seorang pun pernah bertahan selama ini di bawah hukuman melahap kehancuran tanpa menjerit kesakitan. Kamu sungguh layak menyandang namamu. Kamu bukan hanya kebanggaan penenun mimpi. Mungkin tidak seorang pun di seluruh abis yang bisa menandingimu. Jadi, kamu pasti bisa bertahan. Bahkan hukuman ganda pun tidak akan berdaya melawanmu. Retak, retak, retak. Serangkaian suara retakan tulang yang tajam dan memekakkan telinga terdengar. Hukuman melahap kesengsaraan tidak mematahkan tubuh atau tulang. Itu adalah suara Yun Ce yang mematahkan buku-buku jarinya sendiri. Serpihan tulang yang hancur menusuk daging telapak tangannya. Darah bercampur keringat menetes dari sela-sela jarinya, dan begitu menyentuh tanah, darah itu menguap menjadi kabut putih dengan bau darah dan menghilang tanpa suara di udara. Hua Qinying mengulurkan tangan dan menutupi mata Hua Caili. Caili, jangan lihat. Ini akan segera berakhir. Tubuh Hua Caili bergetar hampir sama hebatnya dengan Yun Ce. Siksaan mengerikan yang menimpa tubuhnya bagaikan 10.000 bilah pedang yang mengiris dan mencungkil hati dan jiwanya sendiri. Namun, ia mengulurkan tangan, tangannya gemetar namun tetap teguh, dan menyingkirkan tangan bibinya dari matanya. Pandangannya, yang sepenuhnya kabur oleh kabut air mata, tetap terpaku pada tubuh Yun Ce tanpa berkedip. Aku harus menyaksikannya. Gumamnya, setiap kata seakan-akan ia ucapkan dalam tidurnya. Baginya, ini mungkin pemandangan paling kejam dalam hidupnya, namun ia bertekad untuk membakar setiap momennya di matanya, dan mengukirnya di dalam jiwanya. 20 napas. 25 napas. 30 napas. Wajah Yun Ce begitu terdistorsi hingga ia tidak lagi tampak seperti manusia. Darah berbusa yang menyembur dari sela-sela giginya yang terkatup, namun tetap saja. Tak satu pun erangan teredam keluar darinya. Kekuatan tekad yang luar biasa, gumam Sasing agak linglung. Keterkejutannya semakin menjadi-jadi seiring dengan setiap momen hening yang Yun Ce lalui.
Suara sasing mengagetkan Xian Yue yang seakan-akan dari mimpi. Akhirnya dia ingat untuk bernapas, dan menghela napas panjang penuh kekaguman, jika dia bisa selamat dari cobaan ini, maka pria ini adalah seseorang yang harus kutemani, apapun yang terjadi. Shen Wuyi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan dadanya dengan kuat, dan alisnya yang seperti bulan sabit berkerut erat. Apa yang terjadi? Mengapa ada rasa sakit yang sangat tajam dan berulang yang tidak bisa kutahan atau hentikan? Apakah ini luka dalam yang tersisa dari pertarunganku dengan Dian Zhouxi? Bab 2151, Hukuman Melahap Kesengsaraan Bagian 2. Angin sepoi-sepoi di puncak awan Eden semakin dingin, bahkan mulai terasa menusuk. Terlalu banyak busa darah berkumpul menjadi aliran darah, yang menetes ke bibir Yun Ce dalam aliran kecil. Tidak seorang pun tahu, atau mungkin tidak seorang pun berani membayangkan, bahwa siksaan jiwa yang dialami Yun Ce bahkan lebih besar daripada siksaan tubuhnya. Seolah-olah roh-roh jahat yang tak berujung, ganas, dan penuh kebencian tengah meraung dan beradu dalam jiwanya, dengan kejam mencabik-cabik jiwanya dengan cakar tajam di tengah jeritan mereka, dan menghanguskan kemauan serta keyakinannya dengan api. Siksaan jiwa seperti itu, jika ditimpakan kepada seorang guru ilahi biasa, sudah cukup untuk menyebabkan keruntuhan total dalam satu tarikan napas. Apalagi jika diperparah dengan siksaan fisik, apalagi selama 200 tarikan napas penuh. Yun Ce, fokus dan dengarkan suaraku. Kamu harus mempertahankan kejernihanmu. Yun Ce. Suara Lisu lebih panik dari sebelumnya. Seperti Meng Kongchan di dunia luar, ia berseru tanpa henti, menggunakan satu-satunya cara yang ia miliki untuk menarik kembali jiwa Yun Ce, yang bagaikan perahu sendirian di lautan yang mengamuk. Di tengah suara Lisu yang panik, suara gemuruh yang serak dan terdistorsi bergema dari lautan jiwanya, diam. Bagaimana mungkin aku? Serapuh yang kamu kira. Suara Lisu perlahan memudar. Namun, di tengah lautan jiwa yang bergejolak dan hampir hancur, suara Yun Ce terus bergema, bagaimana mungkin rasa sakit ini sebanding dengan kesedihan atas hancurnya bintang kutub biru, dengan puing-puing 10.000 harapan. Bagaimana mungkin kepedihan ini sebanding dengan musibah tanah airku yang berada di ambang kehancuran, dengan kematian seluruh jiwanya. Bagaimana mungkin rasa sakit ini sebanding dengan beratnya takdir yang kutanggung. Aku, Kaisar Yun dari alam dewa. Aku datang ke sini untuk menjungkir balikan abis, dan aku memikul keselamatan setiap jiwa di tanah airku di pundakku. Hukuman melahap kehancuran ini. Rasa sakit sepele yang menggerogoti jiwa dan raga ini. Apakah pantas membuatku runtuh, pantas membuatku menyerah? Apa yang lucu? Setelah sekian lama, suara Lisu terdengar lagi. Hilang sudah rasa urgensi dan kepanikan sebelumnya, digantikan oleh nada yang bahkan lebih lembut dan halus dari biasanya. Baiklah. Aku akan mengawasimu dengan tenang saat kamu melewati kemunduran kecil di jalanmu yang mengerikan ini. 50 tarikan napas. 60 tarikan napas. 70 tarikan napas. Waktu berlalu begitu lambat dan mengerikan. Semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka mendengar jeritan kesakitan Yun Ce sedikitpun. Tulang-tulang di ke-10 jari Yun Ce terekspos sepenuhnya, dan lubang-lubang berdarah yang dalam telah menembus telapak tangannya, membuatnya berwarna merah tua. Bahkan keringat yang mengucur dari tubuhnya telah berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Hukuman melahap kehancuran, menurut catatan, adalah siksaan pamungkas yang menghancurkan eksistensi seseorang. Setiap bagian dari tubuh dan jiwa seseorang, sekecil apapun, akan mengalami kehancuran yang paling kejam. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggeliat dan bergelombang liar, dan pembuluh darahnya menggembung seperti naga banjir yang sekarat dan berjuang. Tetapi bibirnya yang terkatup rapat tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun tanda menyerah. Betapapun tubuhnya gemetar kesakitan, tulang punggungnya tetap tegak dengan bangga. Dia bagaikan pohon pinus musim dingin yang tidak dapat terbakar habis atau hancur dalam kobaran api penyucian. 80 tarikan napas. 90 tarikan napas. Meng Kongchan berhenti memanggil. Ia menatap kosong ke arah Yun Ce, membiarkan air mata seorang yang mulia dewa menggenang di matanya berulang kali. Begitu hebat kemauannya, begitu hebat kebanggaannya. Ini adalah putranya, Meng Kongchan. Bayangan samar melintas di depan mata Hua Qinying. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu adalah sehelai rambut hitamnya sendiri, yang telah ia cabut tanpa disadari. Tubuh Hua Caili tidak berhenti gemetar sejenak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar di hatinya. Tetapi seolah-olah mendengar isak tangisnya, Yun Ce, di bawah tatapan tertegun semua yang hadir, perlahan membuka matanya. Tatapannya bertemu dengan Hua Caili dalam sentuhan diam. Saat itu, bagian putih matanya dipenuhi pembuluh darah yang mengerikan, urat-urat di pelipisnya berdenyut liar, dan raut wajahnya menegang hebat setiap saat. Ia tampak lebih mengerikan daripada iblis yang paling ganas sekalipun. Namun di mata Hua Caili, sekalipun seluruh keanggunan dan kemegahan setiap pria di dunia berkumpul di hadapannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan momen tunggal Yun Ce ini. Kai Li. Bibirnya bergetar, namun ia berhasil mengeluarkan suara, sangat kering dan serak, tetapi cukup jelas untuk didengar. Jangan takut. Ini tidak sakit. Sama sekali. Dia benar-benar tersenyum. Lekuk bibirnya berlumuran darah dari giginya yang patah, dan bercampur dengan air liur dan buih berdarah yang menetes.
Pemandangan yang mengerikan, namun matanya menyimpan kelembutan yang menggetarkan hati dan jiwa Hua Caili. Sambil menatapnya, Hua Caili pun tersenyum lembut. Namun di saat yang sama, air mata pun mengalir di wajahnya bagai hujan. Kakak Yun, lihatlah aku. Dengarkan suaraku. Hua Caili menatap mata merah darahnya, suaranya yang penuh air mata menggema di puncak awan Eden, di telinga dan jiwa semua orang yang hadir. Rasa sakit hari ini adalah rasa sakit yang kamu tanggung demi aku. Aku akan berlatih keras. Aku akan segera menjadi sekuat bibi dan ayah dewa. Setelah hari ini, semua kesulitan, rintangan, dan rasa sakit, aku akan menanggung semuanya. Ini bukan bisikan manis seorang gadis muda secara pribadi, melainkan sumpah teguh yang diucapkan di tanah suci ini, di hadapan Yun Ce, di hadapan Kaisar Yuan dan 6 kerajaan dewa. Dengan langit dan bumi sebagai saksi, dan seluruh dunia sebagai bukti, sumpah itu tidak bisa diingkari. Yun Ce menanggung hukuman sendirian. Dan Hua Caili dengan lembut melafalkan sumpahnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasa sangat tersentuh. Seharusnya mereka mengejek Yun Ce dan Hua Caili atas keberanian mereka, mencemooh mereka karena tak tahu malu meninggalkan pertunangan demi jatuh cinta pada orang lain, dan meratapi bakat Yun Ce yang mencengangkan dunia yang terbuang sia-sia di jalan menuju kehancuran. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa mungkin pernikahan yang dianugerahkan Kaisar Yuan itu benar-benar sebuah kesalahan. Yun Ce yang telah mengalahkan musuh di alam kepunahan ilahi dengan kekuatan seorang guru ilahi, sungguh menakjubkan. Bakat Hua Caili dalam ilmu pedang sudah cukup untuk mengguncang zaman, bahkan mendapatkan pujian dari Kaisar Yuan. Mereka berdua adalah satu-satunya yang memiliki keilahian sempurna di era saat ini, pertama kalinya bintang kembar turun ke abyss dalam sejarahnya, dan keduanya adalah keturunan para penguasa kerajaan dewa. Segala sesuatu tentang mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Kaisar Yuan menyaksikan dalam diam. Dia tidak bersuara sejak hukuman melahap kehancuran dimulai, dan cahaya ilahi samar yang menyelimutinya seakan membekukan waktu. Tak seorang pun tahu bahwa penglihatannya saat ini tertutup kabut tebal yang samar. 110 napas. 120 napas. Di sisi kerajaan Dewa Shenluo, alis Dian Lohou berkerut dalam. Ia telah lama terdiam, dan tidak pernah sekalipun menertawakan, mengumpat, atau mengejek Yun Ce saat ia terpuruk. Hanya ada kesungguhan yang mendalam dalam dirinya. Ekspresi Dian Zhouxi terus berubah-ubah, kasihan, kaget, bingung. Tapi sekarang, mendengar bisikan Hua Caili yang menyentuh jiwa, sudut mulutnya berkedut, dan dia tersenyum tipis. Seseorang bersedia melakukan ini untukmu. Dan kamu telah menemukan seseorang yang deminya kamu bersedia melakukan ini. Caili, selamat telah menemukan orang terbaik untukmu. Aku sungguh bahagia untukmu, dan untuk diriku sendiri. Penantian dan perlindunganku tidak lagi dibutuhkan seumur hidupmu. Yang masih bisa kulakukan adalah perlahan-lahan meredakan amarah ayahku dan melindungimu dari badai yang menghadang kebahagiaanmu. Di sampingnya, Dian Sansi berdiri membeku, kegilaan dan kegembiraannya yang dulu telah lama hilang, digantikan oleh rasa kebingungan yang semakin dalam. Di langit yang jauh, sesosok merah muncul entah dari mana, memandangi pemandangan di puncak awan Eden. Ia mengenakan jubah panjang berapi-api, dan rambut seputih saljunya terurai bebas. Para praktisi yang kuat seharusnya kebal terhadap erosi waktu, namun waktu seolah telah mencurahkan segala kekejamannya padanya, membuat wajahnya keriput bagaikan kayu layu. Di rongga matanya yang cekung, sepasang mata yang di masa mudanya bisa memikat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya kini tidak lebih dari kekeruhan abu-abu kusam. Membayangkan ada kemauan seperti itu, dan pria yang begitu berdedikasi, di dunia ini. Batuk, batuk, batuk. Ia terbatuk hebat, tidak mampu berhenti untuk waktu yang lama. Pelayan Susang yang berdiri diam di sampingnya bergegas mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Tuan, penderitaan yang masih ada di tubuh Anda belum sembuh. Karena Anda telah melihat apa yang ingin Anda lihat, sekarang saatnya untuk kembali. Baiklah. Ia tidak melawan. Tatapan terakhirnya tertuju pada Kaisar Yuan, dan menatapnya cukup lama. Dia pasti sangat tersentuh oleh pemandangan ini. Susang menopang wanita berjubah merah itu saat mereka pergi dalam diam, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana sama sekali. Pada saat ini, keheningan aneh menyelimuti puncak awan Eden, hanya dipecahkan oleh suara darah dan keringat Yun Ce yang menetes ke tanah. Semua mata tertuju pada Yun Ce, diam-diam menghitung waktu yang berlalu. 160 napas. 170 napas. Memiliki putra seperti dia, apalagi yang bisa diharapkan dalam hidup ini, gumam Yang Mulia Dewa Ki Heng. Di sampingnya, Pan Buzuo telah kehilangan jejak cibirannya sebelumnya. Tatapan yang kini ia arahkan pada Yun Ce mencerminkan kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua kedengkian, kata-kata kasarnya, dan bahkan kecemburuannya sebelumnya, kini membuatnya tampak menyedihkan dan menggelikan. 180 napas. 190 napas. Tiba-tiba, teriakan melengking menembus udara. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Pria adalah makhluk paling munafik dan celaka di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang pria melakukan ini untuk seorang wanita? Ini palsu. Hanya tindakan kotor, kebohongan munafik. Palsu. Ini semua palsu. Yang Mulia Dewa Wuming yang telah terdiam sekian lama, menjerit seolah-olah ia tiba-tiba menjadi gila.
Tandu hitamnya terkoyak oleh kekuatan tak terkendali dalam suaranya, membuat tirai gelapnya berkibar liar. Serangkaian jeritan memilukan menyusul saat sebagian besar putri malam abadi di sekitar Tandu terlempar ke tanah, mencengkeram telinga mereka dengan penuh penderitaan. Tidak. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di dunia ini? Mustahil. Mustahil. Itu semua kebohongan munafik. Kemunafikan. Kebohongan. Kebohongan. Ahahaha. Bang! Tandu yang hancur itu tiba-tiba melesat ke langit, membawa Shen Wuyannya yang hancur secara emosional menjauh dari puncak awan Eden, dan menghilang ke tujuan yang tidak diketahui. Yang mulia! Teriak Shen Wu Yuluan dengan cemas. Ia segera meraih pergelangan tangan Shen Wuyi dan memimpin yang lain untuk mengejar. Sesaat sebelum melompat dari puncak awan Eden, Shen Wuyi tiba-tiba menoleh ke belakang. Tatapan terakhirnya, seolah dituntun oleh kekuatan tak terlihat, tertuju pada Yun Ce. Emosi yang rumit dan tidak terbaca berkelebat di matanya sebelum ia menghilang di balik awan. 200 napas. Imam besar tiba-tiba menarik tangannya, dan ribuan cahaya kuning tua melesat dari tubuh Yun Ce. Namun, mata sucinya tetap tertuju pada Yun Ce. Gelombang dahsyat yang tidak pernah ia rasakan selama sejuta tahun mengalir deras di hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sanggupkah ia menanggung hukuman seperti itu dari awal hingga akhir tanpa bersuara, seperti yang Yun Ce lakukan? Ia tidak sanggup. Seperti apa kemauannya, seperti apa keyakinannya. Yuaner, saudara Yuan, anak Dewa Yuan, kakak Yun. Rasa sakit itu perlahan-lahan berkurang, bagaikan air surut setelah pasang, dan digantikan oleh hiruk-pikuk teriakan yang semakin mendesak. Jiwa Yun Ce akhirnya rileks, dan tubuh bagian atasnya yang tetap tegak selama hukuman melahap kehancuran kehilangan semua rasa. Ia jatuh terkulai lemas dan mendarat dalam pelukan lembut. Meng Kongqan dengan lembut memegangi tubuhnya, jubahnya langsung berlumuran darah. Yang mulia Dewa Wumeng ini, yang telah memimpin kerajaan Dewa Penenun Mimpi selama 10.000 tahun, benar-benar tidak berdaya. Tangannya, yang mampu menghancurkan langit dan membelah gunung, kini tidak berani mengerahkan sedikit pun kekuatan. Ia hanya berlutut kaku di sana, tidak berani bergerak untuk waktu yang sangat, sangat lama. Di tengah teriakan itu, Yun Ce membuka matanya, tetapi butuh waktu yang cukup lama sebelum penglihatannya dapat menangkap beberapa gambar yang kabur. Dia tersenyum, memperlihatkan senyum kemenangan, lihat. Hukuman melahap kehancuran. Tidak, istimewa. Hua Caili membenamkan wajahnya di dada pria itu, terisak tak terkendali. Tangannya yang terkepal ingin sekali memukulnya dengan keras, tetapi ia tidak pernah sanggup melepaskannya. Hua Qinying mengalihkan pandangannya kembali ke Hua Fusen dan berkata, lalu. Pria yang Caili pilihkan untuk dirinya sendiri jauh lebih baik daripada pria yang kamu pilihkan untuknya, bukan? Hua Fusen tersenyum, anak ini. Dia memang membuat orang terlalu khawatir. Saat dia berbicara, senyum di bibirnya tidak memudar. Tak seorang pun tahu bahwa Kaisar Yuan yang tetap tenang dan tidak terganggu sepanjang waktu, baru saja mendapatkan kembali fokus penglihatannya. Dia berbalik dan berkata dengan tenang, karena hukuman telah dijalani, pertunangan antara Hua Caili dan Dian Zhouxi dengan ini dibatalkan. Yun Ce dengan susah payah menoleh ke arah Kaisar Yuan, terima kasih. Kaisar Yuan, atas rahmatmu. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan kesadarannya tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Dian Lohou tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan nyaring, ayo pergi. Tak seorang pun dari rombongan Shen Luo mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam mengikuti di belakang Dian Lohou. Hua Fusen melangkah maju, tetapi segera dihentikan oleh Hua Qinying. Dia sedang sangat marah sekarang dan tidak mau mendengarkan sepatah kata pun. Kita bisa bicarakan nanti. Hua Fusen terdiam sejenak sebelum akhirnya menarik kembali kakinya dan menghela napas panjang.